Dia nama kita Iwayan Pager. Oke, panggilnya kita Jerumangku Ibu. Ibu kita di Medue Kerajaan Gong Sidakarya yang alamat ini yang Banjar Babakat lah. Keseharian di tiang diki mengelola diki usaha tiang diki karena tiang dari tapi katanya di waris itu usaha di Kamalan Pusakari Peniki dan di samping itu dan karena tiang ayah di Pura jelas tiap harinya tiang lakukan kewajiban seperti pemain. Di Bali Peniki kalau menjalankan satu acara atau upacara agama, baik pun manusianya, dewayanya, berkayanya, percayaannya yang mereka jelas dan menggunakan gamelan. Kalau gamelan Bali memang agak spesifik khusus dia, karena dia tuh selalu mengikuti acara-acara yang sifatnya religius keagamaan. Di samping juga dia bisa juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan seni yang ada di lingkungan di Bali, karena di Bali itu terkenal daerah seni. Tapi kalau gamelan yang di luar, ya lihat hanya dia itu tidak ada hubungannya dengan upacara agama, gitu. Dia hanya menjalankan satu seni yang di lingkungannya itu sendiri. Yang dari kecil sudah berkecimpung di gamelan di sini ya, biarpun tidak terjun langsung, tapi kita tahu. Tapi secara langsung yang berkecimpung di gamelan ini dari kelas SMP sudah mulai ikut di dalamnya untuk mengerjakan, untuk membantu. Dia sebenarnya orang teknik, dia seorang teknik mesin otomotif yang kan betul. Jelas di sini yang dapatkan di waktu kuliah hanya di pengolahan bahan metodologinya. Dan di samping itu secara umum kita disuruh berpikir dewasa hanya pendewasaan pemikiran ya. Ini terus jelas otodidak dan otodidak ini belajar nih sambil gini. Sambil bekerja, sambil belajar gitu ini tinggi. Karena ini kan mata pencahariannya, artinya untuk menyambung kehidupan selama kita tapi kebudayaannya. Di samping itu peluang yang di Bali Penike, karena yang bilang tadi hubungannya dengan agama mesti tidak ada putus-putusnya, sehingga peluang itu lebih bagus, lebih sampai sabit kan. Hampir semua seniman hampir semua seniman. Apa sebabnya? Karena inovasi seni itu yang dapatkan itu dari beliau, dari beliau. Karena di satu orang ini kemungkinan dia kemampuannya ini yang didapat masuk sini, yang lainnya itu. Sehingga kemampuan seniman yang di Bali, khususnya yang senior itu, semua yang dapatkan artinya ini si A begini, si B gini sebut. Sehingga pemeliharaan kita untuk membuat gamelan itu lebih banyak dia. Lebih banyak pengalaman darinya itu. Kalau membuat gamelan yang sifatnya khusus punika, jelas untuk mengawali pembuatan gamelan itu ada upacara khusus. Nuasnya proses dibagi dua loh ya. Satu proses pembuatan kayunya, rancaknya atau pelawaknya bahasa Balinya. Dua proses pembuatan tilaknya atau penconnya. Di pembuatan kayu prosesnya jelas sampun kayu dibentuk dulu sesuai dengan contoh atau sampel yang ada. Atau sesuai dengan selera orang yang membelinya itu gas kayu udah biasa pendekat dengan menggunakan satu alat-alat yang hampir sama dengan tukang kayu
yang ada khusus katanya begini. Untuk pembuatan bila bisa dibagi 3 bro. Ya, 1 peleburan, ya peleburan. Yang kedua ada penempaan. Yang ketiga ada pelarasan. Kalau pas tidaknya gambar kita melihat dari segi loma nih, umumnya bila 1 kita pukul dengan bilang 2 ya, dengan bilang 2 itu bersamaan dan ada gelombang apa enggak. Kalau ada gelombang itu ada perbedaan ya, ciri ada perbedaan. Kalau sudah yang sama sekali tidak ada gelombang, itu pas ya. Itu pas ya. Kalau sudah ada beda, ciri pasti berbeda sedikit. Yang mana lebih gini, yang kecilan umumnya dipeluk sedikit, sehingga dia sama. Atau dipotong, dia sama. Tapi di Bali nggak bisa kita terlalu sama, karena di Bali ada sistem umami sep, membuat getaran. Umami, kita bikin lebih rendah lagi sedikit, kira-kira sekitar 5-7 dulu sekam lah. Ya juga ya itu ada perbedaan. Kita dilatih dari awal memang telinga, dominan telinga. Kalau memang seniman luar penting ya, kalau dia membeli gamelan Bali untuk kaligrafi, dia nggak mau dia tapak sekali kan maunya, karena tidak ada gininya katanya. Kok nggak ada cirinya itu loh, sama aja loh. Itu makanya kita biarpun agak miring sedikit, agak nggak cocok sedikit, dia pasang, tapi enak dia dengar gitu dia. Nah, menurut ininya dia ketakuan itu. Setelah ketiganya kita berjalan, kita rangkai ke bawahnya yang berada di bawah kayu ini. Nah ini yang perlu orang yang detailnya untuk merangkai ke kayu dengan resonatornya. Tetap kalau kita di Bali kita menggunakan rasa, karena laras pun ini menurut ini cerita senior-seniornya bapak, kakek, nenek ada di sini semua, dalam keadaan sehat. Di sini semua apapun kita bilang, nengong dari sini asalnya, nggak ada dari luar. Bahan gamelan ini secara umum itu namanya kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Balinya kerawang, kerawang. Itu campuran dari tembaga sama kuah. Itu bahan pokok tembaga sama kuah. Kalau biasanya di Bali kalau membuat gambar-gambar yang sifatnya khusus, seperti di pura, di puri, gitu pasti diisi datu ke sisipan, barang sisipan emas, perak, ini diisi sehingga panca datu sesuai dengan tapi kepercayaan orang Bali bisa meningkatkan aura dari gamelan. Kalau gamelan hampir semua gamelan dapat. Nah, contoh gamelan, grounding, butak, gong luang, gong saron, gong pegiar, gong geti, hampir ya semua, dan ini semua ada pernah janjiin. Nah, kalau yang paling sulit kita gunakan
gampang, gampang. Karena gampang itu selain kalau nadanya sama ya, nadanya sama, susunannya yang berbeda. Memang perlu kita pelajari secara teoris caranya menyusunnya bilah dalam gampang. Dan tujuannya apa menyusun begitu, itu kita harus paham. Ada alasan, nggak sembarangan kita nyusun itu. Nah itu perlu pemikiran yang memang betul-betul gitu. Kok begini pasangannya, kok bisa, untuk apa ini, harus kita tahu. Yang uniknya lagi, larasnya itu nggak menentu. Nggak boleh kita membuat laras gampang, yang laras lama-lama nih, dia paten kayak do re mi fa sol itu nggak bisa. Harus ada miring gitu. Kok mungkin ada tujuan tertentu lisir-lisir bikin itu. Yang tidak bisa sampai saat ini tapi kita lupakan ya. Ya pembuat gampang dulu. Iya. Karena yang mungkin pemikiran yang muda ini agak nggak kurang kepercayaan ke atas itu agak kurang ya. Kalau yang mohon dibantu diginikan oleh Bapak, kalau membuat gampang itu orang gampang itu sakral, ingat lah sudah ke Bali. Ada lagi santun sih, ada damping, nasi dia. Itu pada saat itu dia nyai, dia bikin pokoknya kita cekene. Ya tahu-tahu dia batis dia kenapa? Terus ini berdirinya berdahat, sudah boleh di sininya. Nah itulah. Itu Pak bilang, oh itu buat dua tuh kaku ya. Nah itu pada saat, nah angkatnya kami semakin nggak lupa ya. Begini, awalnya ya dulu nih kan bapak yang nih sulit mencari bumbung, khususnya bumbung dekokan, karena dia itu menggunakan bambu petung, bumbu tamlang yang besar. Nah, lama kelamaan karena sulit mencari bambu tamlang, punya pemikiran untuk mengganti dengan pipa. Yang pertama dulu jago aja dulu yang besar, sudah rendah. Dan dengan diameter sampai 12 cm. Udah itu dia coba beberapa kali percobaan eksperimen. Dengan pipa C dulu udah nggak mau bagus, dengan pipa gini dengan ukuran juga sesuaikan dengan bilah. Nah nyatanya pada saat itu memang kendala itu dia kendala. Saat itu dirubah nanti dengan pipa yang kuat, yang D itulah, yang merek D, diameternya D. Nah, setelah digarap dengan sempurna oleh Bapak, dia menghasilkan suara yang lebih bagus daripada menggunakan bambu, gitu. Nah, setelah dia menghasilkan itu, dia mempunyai pemikiran bagaimana kalau semuanya coba semuanya beberapa kali juga dengan menyesuaikan pipa yang apa dipakai, ukuran apa yang dipakai. Nah, selama kelamaan setia cepat cerita lah. Udah berhasil gitu dengan maksimal. Di samping itu kalau perbedaannya nanti kalau pakai pipa sapi kita gampang cari, hanya ya bedanya pengerjaan agak sulit sedikit, agak ruwet sedikit pengerjaan. Udah itu dari harga lebih mahal dia ke ini ya. Sudah itu kalau bambu cari bambunya sulit, nggak bisa kita cari bambu sembarangan. Motong bambu sekarang kurang, potong bambu nggak bisa gitu. Harus kalau di Bali nih harus sasip tebang, tebang. Kalau tidak menggunakan sasip tebang, pasti bambu kunika bubuk kan ya. Ya, makan gitu dia berat yang saya dan itu makanya kita kesulitan setiap tahun baru kita bisa nebang bambu kan. Kalau usaha kan nggak sulit sekali dan toknya. Nah di samping nikah kalau menggunakan bambu dia itu mengikuti cuaca. Kalau umpamanya cuaca dingin, kalau bambu agak suaranya agak ini dia
agak mendem dia, masuk dia dalam, nggak mau dia keluar. Kalau sudah cuaca, kalau di Bali Selatan lah bagus lah gitu. Kalau di gunung-gunung juga yang dingin juga itu agak gamelnya tidak akan bagus gini kan, suaranya gitu. Kalau pipa itu enggak, dia tidak memenang cuaca, dimanapun dia itu enggak ada gini, tidak bisa bergerak ya. Oh nih udah ada, yang udah cetak 2, karena yang apa sebabnya saya cetak 2 dulu ya, tapi enggak anak yang keponak dia. Nah karena anaknya masih kecil, masih sekolah gitu kan, yang cetak 2 ini, dia. Nah sekarang, nah kira-kira 80% dia kuasai. Yang pertimbangan nanti anak yang udah besar udah bisa itu dia yang membimbing adiknya gitu. Udah bikin gitu. Pekerjaan itu agak kotor gitu, kotor dan berat, sehingga anak-anak itu agak ngam gaya kotor dan gitu. Nah itu untuk melanjutkan satu usaha itu atau kegiatan itu, dia pun nggak dari si dianya, dari orang lain namanya kalau sudah ke apalagi amat-amat kondisi dia tahu ada gini dan sehingga dia hanya melanjutkan praktek ini saja seperti itu. Dan harapkan anak-anak muda beraktif, ikut melestarikan pembuatan gambar